MU harusnya niru Chelsea yang membuat perubahan radikal dengan menyingkirkan semua pemain seniornya, rombak ulang. Yo guys, ketemu lagi sama gua Audi Ramantio di channel Audi Bal, Audi diskusi bola abal-abal. Oke, kita mau bahas soal Manchester United yang udah nggak ketolong lagi. Kali ini udah sulit ya menemukan pembelaan untuk Manchester United ini karena ya gimana? Pertandingan kayak lawan Tottenham, lawan Twente kayak gitu tuh benar-benar parah sih ya. Kenapa parah? Langsung aja kita masuk ke bacot taktik kali ini. Tapi gue nggak bakalan pakai tactical board, gue langsung pakai screenshot aja dari pertandingan langsung. Oke, semoga nggak kena copyright. Oke, langsung aja nih gue share screen ya, dan kali ini tidak ada copy. So, let's go. Oke guys, langsung aja nih, gue akan ngebahas di gol pertamanya Brennan Johnson. Kenapa gue bilang MU udah gak ketolong lagi? Masalah di MU itu bukan cuma soal tactical aja, tapi lebih dari tactical dan strategi dan gaya bermain, mental pemainnya ini parah banget. Kita lihat di sini, ini Rashford waktu pas bawa bola ya. Nah, dia ini kan udah memenangkan duel ya, kalau nggak salah ini lawan siapa ya? Lawan Bissouma kalau nggak salah. Lihat, bola ini lebih mengarah ke Garnacho. Kalau bola ini diambil sama Garnacho, maksudnya Rashford biarin aja ini bola tuh ke Garnacho. Ini dia masih bisa ngelawatin Van de Ven. Di sini lihat nih, lihat Garnacho itu nggak ngelihat Van de Ven di sini. Dia ngelihat bola, dia nggak ngelihat Van de Ven mau nyamber bola ini. Nih, dan si Rashfordnya itu sendiri juga ya dia langsung aja hajar ya, dia nggak berniat untuk memberikan bola itu ke Garnacho. Kerjasama antara kedua pemain ini parah banget ya. Jadi saking parahnya, ini bola bisa diambil oleh Van de Ven. Kita lihat nih di gambar selanjutnya. Lihat, Van de Ven dengan mudah ngambil bola ini. Ini kalau di videonya lu bisa ngelihat ya, Van de Ven tuh gampang banget ngambil bola ini karena apa? Kesalahpahaman antara Garnacho dan juga Rashford. Harusnya bola ini diambil aja sama Garnacho dan dia masih bisa ngelawatin Van de Ven. Dan Rashford biarin aja bola yang diambil Garnacho, dia cari ruang di wilayah ini. Dia bisa lari loh ke sini. Dia bisa lari ke ruang yang terbuka ini, meskipun nanti di ujungnya dikejar sama dua back, tapi paling nggak kan ada ruang yang bisa dimanfaatkan karena Van de Ven mau keluar dari posisinya. Dan di sini Van de Ven juga pinter nih. Dia ngelihat Garnacho tuh nggak ngelihat dia lagi lari di belakangnya dia. Jadi langsung aja sambar tuh bola. Dan kemudian ini sebentar ya, ada iklan sedikit. Gue pakai zoom ya, jadi ketahuan pakai zoom nih screen record ya. Oke, jadi lihat. Ini Van de Ven langsung ambil bolanya dan lihat reaksinya Garnacho sama Rashford. Diem aja. Udah tahu bolanya diambil. Garnacho bukannya lari kejar si Van de Ven, ini enggak, diem aja tuh kayak gitu kan. Dia kecewa nggak dapat bola. Rashford udah tahu bolanya diambil, dia tetap stay di depan. Lihat nih gambarnya nih. Lihat nih anak dua tetap ada di sini. Lu bukannya track lari, track back untuk ngambil bola ini dari Van de Ven, lu malah ada di sini. Ngapain? Ya Allah. Lihat betapa besarnya space yang ada di sini yang bisa manfaatkan sama Van de Ven. Van de Ven itu posisinya di Tottenham back tengah loh, back tengah, dia bisa lari ke depan. Lihat betapa besarnya ini space di sini, dia bisa lari leluasa banget di space kiri ini. Apalagi di sini masih bisa dimanfaatin loh sama Bissouma kalau dia mau, ya kan? Tapi lihat, so much space, gak ada yang ngejar Rashford sama Garnacho. Lihat, mereka diem aja. Ini udah masalah mental pemainnya. Yuk kehilangan bola, langsung track back lari, langsung over bolanya, press lawan, bantu pertahanan. Ini dua ini malah ada di sini aja. Gimana MU nggak kebobolan dengan cara kayak begini? So much space di sini loh, gila. Ini gede banget space-nya. Lihat. Ini proses golnya juga sama. Selain Garnacho dan juga Rashford, lihat apa yang dilakukan sama Dalot. Dalot coba untuk ngejar Brennan Johnson, tapi dia tuh kayak, kalau di videonya lihat, dia ini larinya tuh nggak benar-benar sepenuhnya lari sekuat tenaga. How come? Udah gitu lihat. Ini ada 1, 2, 3, 4 pemain yang ngejar satu orang. Ngejar seorang center back yang bawa bola. Ini bukan winger, ini center back loh. Center back. Lihat ke sini. Mazraoui dan juga siapa ini? Ugarte kalau nggak salah ya. Ugarte sama Bruno. Astaga ya Allah.
Werner dibiarin sendiri. Solanke cuma ditempel sama Lisandro. Dan lihat di space ini, nggak ada siapa-siapa, anjir, gila, nggak ada siapa-siapa. Ini kalau bisa gue edit ya, ini mau gue edit dulu nih sedikit. Harusnya kalau pemain MU sadar bahwa mereka nggak bisa ninggalin space sebanyak ini, jangan tinggalin space kiri ini. Udah tahu ya, Dalot ketinggalan lari, Lisandro tutup bagian kiri ini. Tugasnya Solanke itu tugasnya si Delite ya. Delite tempel Solanke, yang ngejar cukup Mazraoui aja. Karena Mazraoui masih bisa nekel nih bola ya kan. Dia masih bisa lari, dia masih bisa menghadang, dia masih bisa ngasih pressing, lebih mendekat lagi ke sini ya kan. Nah, Ugarte, Bruno cari space line untuk dijaga. Ini enggak, ya Allah, terbuka banget ini, begini apa ini? Ya. Nah, yang lebih parah lagi ini pas udah akhirnya nih. Pas udah akhir, kita reset dulu. Lihat di bagian ini. Gila. Brennan Johnson punya space seluas ini. Lihat apa yang dilakukan sama Diogo Dalot. Berhenti loh. Dia berhenti lari, berhenti ngejar Brennan Johnson dan membiarkan dia ada di posisi free dengan space sebesar ini. Diogo Dalot ini enggak banget, asli ini paling enggak banget ya, pemainan paling parah sih ini dalam eranya Ten Hag. Bukan Ten Hag dong ya, pas pertama kali dia datang juga has nothing special. Lihat di sini. Ini pemain-pemain MU kayak udah pasrah aja nih, pasrah bahwa Van de Ven bisa ngasih bola. Padahal ini masih bisa ditutup. Mazraoui ketinggalan bola. Astaga, dia tadi masih bisa nempel loh. Dia masih bisa nempel. Tapi yang paling parah sih ini ya, Dalot. Berhenti ngejar bola. Dia berhenti ngejar. Lu harusnya deketin dong. Ini deketin dong, ya kan? Ini enggak, malah dia diem aja di sini. Ya, dalam keadaan kayak gini, mestinya nih si Lisandro masih bisa tutup ke sini. Kembali lagi tugas Solanke itu, tugas pemain dekatnya dia harusnya jadi kan si Delite, bukan Mazraoui, karena Mazraoui lebih dekat sama Van de Ven dibandingin Delite gitu. Ini harusnya ditutup sebelah sini. Lihat, 25 nih, Ugarte. Bukannya dia lari, kejar, tempel, tutup bagian ini, tutup di sini, lihat nih, tutup di sini. Dia enggak, dia lari santai di belakangnya aja gitu loh. Lari sekuat tenaga, show your heart gitu loh. Gak ada etos kerjanya sama sekali. Lihat, ini mudah banget ini. Mudah banget untuk cetak gol ini. Asli, ini wah ini parah sih ini. Ini parah banget ya. Gue gak habis pikir banget ya. Terus kita lihat nih, sepanjang permainan MU, terlalu banyak space. Lihat ada 4 pemain ngumpul di satu tempat. Ini apa maksudnya? Aduh, gue udah habis. Udah nggak ngerti lagi deh. Ini gimana ini maksudnya ini? Ya kan? MU kalau mau maju ya, kalau menurut gue harus bikin perubahan radikal. Berani bikin perubahan radikal. Coba tiru Chelsea. MU harusnya niru Chelsea yang membuat perubahan radikal dengan menyingkirkan semua pemain seniornya, rombak ulang. Orang mungkin berpikir lucu gitu, Chelsea beli banyak banget pemain, nggak kejelas nama-namanya siapa gitu kan ya. Datengin pelatih yang minim pengalaman di Premier League, bukan minim lagi ya, malah nggak pernah lagi dia memimpin tim di Premier League, cuma modal Championship aja Leicester. Ya kalau itu sih nggak masalah. Tapi paling kalau yang membuat gue impress dengan Chelsea adalah permainan mereka jelas. Mereka mau mainnya kayak apa, dan para pemainnya sendiri itu merupakan pemain yang memang udah disediain untuk Maresca ini. Lihat, Maresca begitu berani untuk nyingkirin pemain kayak Chilwell, nyingkirin pemain kayak Sterling. Udah gitu, sebelumnya manajemen Chelsea berani dia nyingkirin Mason Mount. Ya, Mason Mount eventually ada di MU sekarang. Ya nyingkirin Mason Mount gitu kan. Dia nggak peduli tuh kayak icon klub lah, apalah, tradisi dan lain-lain. Enggak. Yang penting pemain yang ada tuh harus bisa menjalankan sistemnya pelatih. Dan
mereka membuat perubahan seradikal itu tapi jelas mainnya. Mungkin kita masih terlalu cepat mengatakan Chelsea bisa bersaing di papan atas ya. Mereka butuh konsisten dan harus melewati beberapa periode-periode sulit. Tapi paling nggak, gaya bermain mereka tuh jelas dan jauh lebih enak ditonton. Sedangkan MU udah 3 tahun Ten Hag di situ dan dia masih bisa belum menemukan gaya permainan yang pas untuk MU. Jadi menurut gua MU di bawah Ten Hag ini udah nggak ketolong lagi. Ini udah benar-benar gak ketolong lagi. Wah parah sih ya. Ini antara Ten Hag-nya harus cabut atau menurut gue ya Ten Hag-nya antara langsung diganti ya kan, atau tunggu sampai akhir musim ya kan. Ten Hag-nya dipecat. Ten Hag tetap dipecat tapi akhir musim sekaligus dengan para pemainnya langsung dibuang. Ya, jadi manajemen MU benar-benar bikin perombakan besar-besaran, berani, bodoh amat apa kata legend, bodoh amat apa kata fans. Yang penting jelas visi permainan mau seperti ini, kita mau main kayak begini, kita butuh pemain seperti ini, kita butuh pelatih yang seperti ini. Kalau misalkan MU memang nggak mau menggunakan sebuah sistem dalam permainannya, ya mereka harus merekrut pelatih-pelatih yang memang jago megang ruang ganti. Nggak perlu kayak taktik. Ya pelatih tipikal kayak Ancelotti, pelatih tipikalnya kayak Zidane gitu kan. Eventually Zidane tuh masih nganggur loh gitu kan. Kalau MU memang mau mempertahankan cara mereka selama ini menang ya kan, dengan filosofi menang itu tanpa pakai sistem permainan, carilah pelatih yang memang bisa megang ruang ganti. Tapi kalau mereka mau menggunakan sistem permainan, ini satu squad MU harus dibuang dulu semuanya. Paling nggak pemain-pemain yang menurut gue yang wajib banget dibuang ini. Ada Dalot, nomor 1. Ini orang harus keluar. Kedua, Victor Lindelof. Yang ketiga, Casemiro. 4, Bruno Fernandes. Yang kelima, Marcus Rashford. Dua ini menurut gua selama masih ada di situ, masih jadi pentolannya MU nggak akan kemana-mana karena ini 2 pemain udah nggak bisa lagi dikembangin dan mereka nggak mau, mungkin menurut gua nggak bisa tapi nggak mau menjalankan sistem permainan karena mereka biasa waktu datang ke MU mereka tuh biasa dikasih kebebasan sama pelatih-pelatih sebelumnya, sedangkan saat mereka harus bermain dengan suatu sistem permainan yang memang harus taktikal, koordinasi dan lain sebagainya, ya ego mereka nggak bisa nurut sama hal itu gitu kan. Jadi menurut gua buang Bruno sama Rashford, kemudian buang juga kalau bisa mungkin Maguire ya. Tapi kalau Maguire nggak kejual sebenarnya nggak apa-apa sih, dia sebenarnya nggak sejelek itu kok, tenang aja. Kemudian ganti kiper. Menurut gua kiper harus diganti ya, meskipun orang bilang Onana bagus, tapi untuk long lasting kayaknya enggak deh. Dia harus cari kiper yang memang benar-benar punya reach yang besar gitu loh, supaya meminimalisir blunder-blunder ini. Oke? Itu aja untuk video kali ini. Kalau misalkan lu mau punya komen atau lu mau menghujat di kolom komentar atau lu mau sharing nih pemikiran lu soal Manchester United seperti apa, silahkan tulis aja di kolom komentar dan jangan lupa kasih like video ini, share ke teman-teman lo di grup WhatsApp, grup Telegram, grup Line, di semua media sosial, dan jangan lupa untuk subscribe channel Audible, nyalain loncengnya kalau misalkan gua update video lu bisa mendapatkan notifikasi. So itu aja dari gua Dara Mantio pamit undur diri dan gue ucapkan ciao ciao.